kita kembali mendatangi Komisi Yudisial, ya, kaitan dengan aduan kita terhadap 3 hakim di PN Jakarta Barat dan 3 hakim di Mahkamah Agung. Oke, jadi pada tanggal 27 Maret kemarin kita mendapat surat dari Komisi Yudisial yang intinya berisi bahwa aduan kita nggak bisa diterima karena wilayah putusan itu adalah wilayah kemandirian hakim. Nah, hari ini kita mengajukan keberatan, surat keberatan yang alhamdulillah sudah diterima surat kita. Tadi juga sempat kita sampaikan kronologis, baru hari ini kita bisa bertemu dengan pihak KY yang biasanya hanya mengantar surat, tadi ditemani oleh tim dari KY. Kita di sini tadi sudah menjelaskan secara detail dan gamblang bahwasanya kita punya bukti bahwa KY melalui ketua pengawas hakim di KY ini yang menyatakan dalam surat resminya KY menyatakan bahwa pengabaian barang bukti itu adalah wilayah kewenangan kompetensi Komisi Yudisial dan sudah ada 130 hakim yang salah satunya juga melakukan pelanggaran terhadap pengabaian barang bukti dan sudah diberikan sanksi. Nah, kita sampaikan ini kita punya bukti surat resmi dari KY, ketua pengawas menyatakan jika hakim mengabaikan barang bukti itu adalah pelanggaran. Nah, di aduan kita pertama itu adalah mengenai hakim yang mengabaikan barang bukti kita gitu. Kita ini kan mewakili investor Jepang. Uangnya diinvestasikan di perusahaan The Daking Group, ya, The Daking. Kemudian nggak tahu ceritanya, tiba-tiba sahamnya dialihkan, gitu, dialihkan. Sekarang ini tinggal 6%. Nah, dalam proses pengalihan ini ada pembuatan dulu akta ada namanya PT Nautical Glory yang membuat pengakuan hutang yang nantinya akan mengembalikan uangnya si investor asing ini. Nah, sebesar kurang lebih 300 juta US dollar. Nah, setelah kita tahu ada pengalihan saham yang saham tinggal 6% ini, kita laporkan waktu itu. Kita laporkan dan penyidik saat itu sudah menemukan 2 alat bukti. Ada akta yang ternyata tanda tangan direktur utamanya itu adalah seorang pelamar kerja. Seorang melamar kerja di The Daking, ya. Kemudian ditolak, datanya dipakai untuk menjadi seolah sebagai direktur. Dia yang tanda tangan. Pada saat diperiksa, si direktur yang katanya direktur ini menyatakan bahwa dia tidak pernah tanda tangan, dia hanya pelamar kerja, dia nggak tahu Nautical Glory, nggak tahu perusahaan ini soal beli saham, dia nggak tahu. Penyidik sudah menyatakan ini sebagai barang bukti. Jaksa sudah P21 kan, ya berarti sudah lengkap. Kemudian oleh hakim ini tidak dipertimbangkan bukti yang paling menentukan tidak dipertimbangkan, sehingga oleh PN Jakarta Barat ketika itu dinyatakan lepas dari hukum karena dianggap perdata. Di Mahkamah Agung itu pun juga begitu, dianggapnya sebagai perdata. Nah, karena kita lihat di KY pernah ada kasus yang sama seperti ini, ya, tadi salah satunya pengabaian barang bukti, kita laporkan, kita berharap KY ini memperlakukan sama, ya, soal ada hakim yang mengabaikan barang bukti. Nah, berikan mereka sanksi juga. Berikan mereka sanksi supaya ada kepastian hukum. Loh kan lucu, orang udah investasi dari asing, investasikan di Indonesia, uangnya dikemplang begitu aja, dibawa kabur. Lalu besok-besok orang jadi takut mau investasi di Indonesia. Orang saat ini sedang mengembangkan pembangunan investasi Pak Jokowi, ya. Bahkan Pak Jokowi menyatakan bahwa terhadap investasi diberikan perlindungan hukum secara serius. Nah, ini 2 hakim ini, 2 lembaga peradilan ini, PN Jakarta Barat dan Mahkamah Agung, tidak mendukung investasi ini. Ya, orang dengan semena-mena uangnya dibegitukan saja.
tidak dilindungi haknya, sehingga dia rugi besar. Makanya itu kita mendesak Komisi Yudisial, Ketua Komisi Yudisial, agar di sini menjadikan ini adalah atensi khusus. Ya. PN Jakarta Barat belum lama Indosuria, akhirnya Indosuria ditangkap lagi karena dinyatakan perkaranya perdata. Akhirnya ditangkap lagi. Ini juga kita di PN Jakarta Barat. Ya, ada barang bukti yang sangat menentukan tidak dipertimbangkan. Itu konteks yang kita laporkan di KY ini. Tolong tindak hakim-hakim itu. Hakim PN Jakarta Barat ditindak, Hakim Mahkamah Agung juga ditindak. Jangan sampai KY ini sebagai lembaga yang asal ada aja, nggak punya kompetensi, nggak punya wewenang apa-apa. Buat apa dibikin Komisi Yudisial? Kan gitu. Tujuannya untuk mengawasi hakim-hakim ini supaya penegakan hukum ini benar terjadi dan dilaksanakan dan orang mendapatkan keadilan. Tuh. Kalau kita ngelapor ke KY nggak ada konsekuensi apa-apa terhadap hakim-hakim ini, ya buat apa ada lembaga ini? Berapa triliun nih anggarannya untuk KY aja? Uang rakyat yang kita kasihkan untuk KY, tolong periksa nih hakim-hakim yang gak beres ini. Ya intinya tadi alhamdulillah keberatan kita, komplain kita sudah diterima. Sudah terima, kita ada berikan bukti-bukti pendukung tadi, dan mereka sepertinya sudah lebih memahami. Karena kita minta juga, KY tolong dong periksa nih kita sebagai pengadu supaya kita bisa jelaskan ya duduk permasalahan itu di mana, letak ada pelanggaran hakimnya itu di mana. Kalau hanya berdasarkan data kan akhirnya mereka tafsir sendiri gitu. Tadi alhamdulillah tadi sudah saya jelaskan, gambarkan secara penuh di mana letak-letak pelanggaran hakim sudah dicatat juga. Mudah-mudahan ini membawa kabar baik.